Hari ini saya ingin korban dengan judul ambisi pribadi atau visi ilahi, ambition or vision. Nah, kita setiap kali ketika ditanya seseorang apa sih cita-citamu, apa sih jawaban kita, dan ini cucu saya belum pulang ini, masih ada di Indonesia dan baru nanti besok rencana mau saya ajak, tapi dia tidak bisa bangun pagi. Coba kita lihat next berikutnya. Nah, ini jauh lebih tinggi dari saya ya, masih remaja, tapi tingginya sudah 180. Bibi, mungkin kebanyakan keju ya, jadi tinggi. Dan kemarin dia nyari saya, "Opa, where are you?" Dan tiba-tiba saya muncul di belakangnya dan dia kaget. Ini masih kecil-kecil dalam segi usia, tapi sudah tinggi. Dan sebelah saya adalah ponakan saya, itu namanya Michelle, dia kuliah di fashion design. Dan kemarin saya ajak ketemu dengan ini, Diana Putri, fashion design yang terkenal supaya dia belajar banyak. Meskipun dia best graduate, lulusan terbaik, tapi saya berkata, kamu harus belajar dari orang Surabaya yang sangat dikenal sebagai perancang busana, yaitu Diana Putri. Tapi yang menarik bukan mereka berdua itu, yang Vivi, yang cucu saya ini ketika saya tanya, "Vi, nanti setelah selesai senior high, kamu meneruskan kemana?" Dan dia berkata, "Opa, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya akan sekolah untuk ngurusi anak-anak." Dan saya tanya, termasuk autis, termasuk speed delay? Oh iya, karena saya mencintai anak-anak. Di satu sisi mungkin orang tua kok nggak cari yang duitnya banyak gitu ya, kok justru mau ngurusi anak-anak. Nah, itu sebabnya setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, alangkah indahnya kalau kita belajar ini ambisi kita atau visi ilahi. Coba kita lihat next berikutnya. Nah, jika di akhir tahun kita seringkali membuat resolusi ya, membuat resolusi itu apa sih yang akan kita kerjakan di tahun berikutnya, dan di awal tahun kita mulai menjalankan resolusi. Tadi Pak Gembala berkata sudah 11 hari, tapi pertanyaan saya adalah ada yang pernah membuat resolusi tahun lalu? Kayaknya banyak yang tidak membuat, mengapa? Karena banyak yang tidak melakukannya. Oh, cita-citanya tinggi, nanti saya akan begini, belajar lebih rajin, bekerja lebih giat, diet lebih teratur, lari pagi teratur. Tapi faktanya hanya 1 bulan, 2 bulan, setelah itu tidak lagi. Dan dulu saya canangkan bahwa saya harus bangun setiap pagi jam 4, setelah itu doa pagi, khotbah lewat Zoom, setelah itu olahraga dan masak. Mungkin Bapak Ibu kaget ya, masak. Di rumah saya yang masak itu saya. Bagaimana ceritanya? Kan dulu itu saya ketemu Pak Yulianto, ini baru pulang dari Australia, saya pelayanan di Australia. Nah, kami di Australia itu kan tidak ada pembantu. Jadi suatu kali saya iseng-iseng yang masak. Dan anak-anak komentar begini, "Enak masakan papa." Nah, istri saya sedikit tersungging. Dan dia berkata, "Berarti mulai besok kamu yang masak." Jadi sejak saat itu sampai saya kembali ke Indonesia, yang masak saya. Termasuk hari ini, pagi ini. Jadi saya masak dulu, saya pastikan sebelum saya berangkat ke gereja. Hanya kalau yang minggu gini saya masaknya yang simpel-simpel, nggak mungkin yang berat. Karena kalau berat, yang berat itu apa? Lodeh. Nah, ibu-ibu tahu kan? Soalnya kalau Chinese food jelas lebih gampang. Masakan bule nggak usah mikir, karena tinggal dipensir, bolak-balik selesai. Nah, saya juga nggak buat resolusi tahun ini, asal mengalir aja, asal saya tetap bisa bangun jam segitu, bisa tetap saat teduh, bisa masak untuk keluarga, dan itu happy. Mengapa? Mungkin kita merasa bahwa apa yang kita lakukan, kita kerjakan, nggak ada hasilnya ya. Tapi ketika lihat anak saya beratnya sudah makin naik, berarti berfungsi juga. Berarti ya. Berarti kan dia makan makanan saya makin bertumbuh. Dan tanpa sadar anak bungsu saya sudah 23 tahun. 23 tahun
hampir menyelesaikan masternya, dan saya tanya, kamu nanti akan tetap di Indo atau tetap di luar? Dan dia berkata, tergantung. Dan kayaknya doa saya atau doa istri saya terkabul, kayaknya dia akan tetap di Surabaya. Mengapa? Selesai kuliah pun dia pasti balik ke Indonesia. Mengapa? Kayaknya calon pacarnya di Surabaya kayaknya. Nah, itu yang paling utama ya. Nah, pertanyaan yang paling penting untuk membedah motivasi dalam membuat resolusi tahun baru adalah apakah itu ambisi pribadi atau visi ilahi. Kita lihat apakah yang membedakan keduanya, coba kita lihat next. Secara gamblang dan garis besar, ambisi pribadi itu berfokus pada self-center, jadi berpusatkan kepada diri, ego yang dibesarkan terus-menerus, sedangkan visi ilahi itu bersifat God-center. Saat saya pulang dari Jakarta ketemu dengan ini, yang gereja Gilgal, dan saya tanya what's next, dan dia berkata tahun depan kalau you kesini lagi, gereja saya mungkin sudah jadi. Dan mungkin Pak Willianto juga tahu ya gerejanya Juan Mugi, gerejanya 1 triliun. Bilang sama sebelahnya, itu uang semua loh. Oke, nanti saya tadi setuju dengan Pak Gembala bahwa perintilan bahasa Rusia ya, itu harus kita kumpulkan supaya cepat melunasinya. Nah, mengapa? Karena supaya tidak terganggu. Saya dulu pertama kali beli rumah yang di Jogja, bukan yang di Surabaya, itu kami juga cicilan. Tapi istri saya berkata begini, cicilannya enggak usah sekali, misalnya sebulan itu berapa kali, jadi 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi dilipat 3, gitu. Datang ke bank dan sama bank, oh boleh kalau seperti itu, supaya cepat lunas. Gitu. Cepat lunas. Mengapa? Memang kalau ada ganjelan enggak enak ya. Dan percaya enggak Bapak Ibu, zaman sekarang anak yang fresh graduate itu beli rumah susah. Betul ya Pak Willy ya? Mengapa? Karena harga miliaran bagi anak muda sekarang itu susah loh. Anak sulung saya kemarin beli, terus saya beritahu begini, uang mukanya papa yang tanggung. Nanti cicilannya kamu ya. Terus dia bilang gini, tapi kadang-kadang cicilannya papa bantu nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kalau bulannya pas seret. Nah sampai hari ini dia cicilannya nggak minta sih. Cicilannya nggak minta, tapi kalau furnishing dalam, kadang-kadang masih saya bantu sama istri. Jadi memang harus fokus, saya setuju kalau hutang itu harus diselesaikan, setuju. Jadi aku yang ditinggikan atau Tuhan yang diutamakan. Jadi artinya God center versus me center. Nah pertanyaan refleksi, apakah kita sedang membangun menara bagi diri sendiri atau membangun kerajaan Allah. Oke, dan bulan lalu Pak Gembala ngisi di tempat saya, dan saya itu setiap kali ada hamba Tuhan ngisi, yang saya tanya itu selalu istri. Tapi kemarin kan saya hadir ya, kalau saya pas nggak hadir, saya tanya istri, gimana khotbahnya? Kalau dia berkata oke, ya berarti oke. Karena istri saya orang yang paling jujur. Dulu pertama kali saya pulang ke Indonesia ketika khotbah keliling gitu, dia selalu tak ajak. Dan nanti selesai saya tanya, gimana khotbahku? Dan saya ingat satu hal, dia berkata begini, tolong kalau khotbah jangan cepet-cepet ngomongnya. Dan suatu kali saya berkata, nah ini loh kalau gerejanya hanya 1 jam saja harus cepat loh. Kalau enggak cepat, kan waktunya enggak ya. Dan sekarang sudah bukan 1 jam saja kan, gerejanya sudah 1,5 jam katanya. Ada yang bahkan 2 jam. Kemarin saya khotbah di Jakarta, sudah 1,5 jam. Saya ingin berhenti, gembalanya ngasih kode gini. Jadi artinya silahkan lanjut. Karena ibadah berikutnya masih panjang. Jadi apakah kita akan membangun diri sendiri atau membangun kerajaan Allah? Lihat Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi teman saya Juan Mugi berkata begini, ya kalau Tuhan menghendaki gereja 1 triliun itu selesai. Tapi kalau enggak, ya enggak. Dan ternyata
selesai sih, tahun ini selesai. Mari kita ulik agar pertanyaan pelik ini bisa membuat mata kita celik ya. Nah, yang pertama adalah perbedaan sumber dari mana keinginan itu berasal. Ambisi pribadi yang lahir dari ego atau itu dari Tuhan. Saya banyak nerjemahin artikelnya Yonggi Cho ya. Suatu kali Yonggi Cho itu pulang dari gerejanya yang di Seoul, jemaatnya baru belasan. Saya ulang ya, baru belasan orang. Dan dia lewat di tikungan, ada sebidang tanah yang dipagari pakai seng, persis seperti di Indonesia kalau bangun. Dan dia intip di dalamnya, ternyata ada lubang yang sangat besar dan dalam. Dan dia tanya sama mandor proyek itu, what are you doing? Apa yang sedang kau lakukan? Dan dia berkata, I want to build a skyscraper. Saya akan membangun pencakar langit. Dan dia berkata begini, semakin tinggi gedung yang kami bangun, semakin dalam fondasinya. Setuju? Setelah itu dia pulang ke rumah, apa yang dilakukan oleh Yonggi Cho, dia mulai mengadakan pemahaman Alkitab. Itu sebabnya mengapa ketika kita itu perlu sungguh-sungguh belajar firman, supaya nanti ketika kita besar, kita itu tidak menonjolkan ego kita. Mengapa saya dulu akhirnya ngambil teologi ya, karena dulu mungkin seperti Pak Hino ya, belajar saya dulunya itu sekular. Jadi saya dulu kuliah doktor itu sekular, jadi bukan teologi. Sehingga ketika orang berkata, loh doktermu teologi ya? Tidak, dokter saya itu sekular. Tapi karena merasa nggak pede, sering diundang ke gereja, saya kuliah lagi di I3 Batu Malang. Ambil MTH dan DTH saya di Batu Malang. Baru itu teologi ya. Jadi sebetulnya dua ilmu itu sama sih, sekular maupun teologi ya, karena semuanya akan memuliakan nama Tuhan. Jadi kita lihat di dalam Kejadian 11 ayat 4, dikatakan begini, juga kata mereka, marilah kita, dia tidak mengutamakan Tuhan ya, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Tidak tahu zaman itu berapa tingginya. Kalau sekarang sampai ke langit, itu kan memang di Jakarta aja sudah ada gedung yang 90 lantai. Mungkin 90 lantai, 96 kayaknya akan lanjut ya. Dan itu gedung tertinggi, mungkin menjadi salah satu gedung tertinggi di Asia. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di bumi. Nah, cari nama itu yang mau kita besarkan itu nama Tuhan atau nama gereja kita. That's the big question. Itulah pertanyaan yang utama. Dan yang kedua adalah visi ilahi, lahir dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan kepekaan terhadap kebutuhan sesama. Ini perjumpaan pribadi. Saya dulu tidak menyuruh anak saya ambil teologi. Jadi bahkan waktu selesai SMA pun saya tanya, kamu mau kuliah apa? Dia berkata beverage technology. Dan saya tanya di mana? Di Munchen, Jerman. Dan saya izinkan, enggak apa-apa, kamu ngambil, enggak apa-apa. Ternyata dia berubah lagi. Dia berubah lagi ketika border di close, dia harus pindah ke UK atau negara-negara yang lebih dekat, yang tidak ditutup bordernya karena COVID. Akhirnya dia ngambil graphic design. Tapi yang menarik ketika dia masih kuliah di luar negeri, dia ambil teologi di dekat sini, Panjang Jiwo. Jadi di STTII. Dan dia berkata, Pak, saya satu-satunya mahasiswa, semua mahasiswa itu on-site loh di Indonesia. Saya online dan boleh online dari luar negeri. Terus saya berkata, nanti kalau kamu selesai bachelormu, kamu harus pulang dan usahakan kamu bisa sama-sama di Surabaya, supaya bisa kenal dengan teman-teman yang banyak. Dan rupanya dia sudah hampir menyelesaikan MTH-nya. Apakah lanjut ke DTH? Enggak juga. Karena saya tanya, kamu doktornya mau ambil apa? Dia berkata, saya mau ambil psikologi. Karena dia suka mengkonseling orang lain. Tapi rupanya belum kuliah, dia sudah mengkonseling seorang cewek dan tampaknya mulai dekat. Nah,
Kadang-kadang kalau kita itu memfollow up seseorang, lama-lama menjadi follow me ya. Oke. Nah, tapi saya hanya doa apakah jadi dengan yang ini atau tidak, saya enggak tahu. Saya selalu serahkan Tuhan, engkau yang pilih jodoh anak saya. Oke. Dan ternyata Tuhan kenalkan dengan orang Indonesia. Dulunya bukan orang Indonesia, dia sempat pacaran dan saya break, saya putus. Dan saya tanya istri saya, kamu senang atau enggak? Ya biar mengalir aja. Padahal dalam hatinya dia sedikit bersyukur karena dia lebih senang kalau mantunya itu orang Indonesia. Kemudian visi yang lahir dari perjumpaan pribadi itu artinya itu sebabnya tidak peduli kita berapa lama kita ikut Kristus, tetapi pernah gak kita mengalami kelahiran kembali. Yesaya 6 ayat 8 berkata begini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ngomong ini aku, utuslah aku itu tidak segampang yang kita katakan. Dan jujur saya, meskipun saya itu bukan istri ya, ikatan suami takut istri, tapi setiap kali ada pelayanan atau tawaran untuk menggembalakan jemaat, keputusan tetap di tangan istri. Mengapa? Karena kalau dia tidak betah, ya pasti saya akan ngikut kan, Jadi ketika akhirnya kami kembali ke Indonesia, kami dulu ditawari untuk gembalakan di Kanada, istri saya nggak mau, karena katanya iklimnya terlalu dingin bagi dia. Dan jemaat sana berkata, coba dulu. Ya, kami coba, kami melayani di Kanada, dan ternyata memang terlalu dingin bagi dia. Padahal yang punya sakit radang sendi itu saya, tetapi justru di Kanada saya nggak sakit, istri saya yang nggak tahan karena terlalu dingin. Dan dia berkata, kita kembali saja ke Indonesia, sehingga akhirnya disuruh ngebalakan di Surabaya, ya istri saya paling happy, ya sudahlah. Padahal dia dari Magelang, dia lebih senang yang sedikit sejuk. Seharusnya melayani di Salatiga lah, betul ya. Nah, siapa yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku, maka sautku, aku ini utuslah aku. Seringkali kita berkata, aku ini utuslah orang lain, betul ya? Oke, yang benar harus tanggung jawab, aku ini utuslah aku. Nah inilah indikatornya, kita lihat yang C ya, inilah indikatornya, tanda-tandanya, apakah ini ambisi pribadi atau visi ilahi. Ambisi pribadi biasanya membuat kita ingin diakui, dihargai, dihormati. 3 hal itu, diakui, dihargai, dihormati. Sehingga kadang-kadang kalau dipanggil namanya tanpa disebutkan gelarnya ada tersinggung. Padahal gelar yang terbaik itu adalah SDR. Tahu SDR? Saudara. Nah, kalau kita bersaudara kan enak. Tapi kalau tidak dipanggil profesor, doktor, karburator, bocor, itu nggak mau maju ke depan ya. Oke. Nah, namun proses untuk memperolehnya membuat hati kita gelisah dan sikap kompetitif ala Machiavelli. Dulu tesis saya adalah Machiavellian hero. Dia punya prinsip the end justifies the mean. Menghalalkan segala cara, tidak peduli caranya seperti apa, yang penting saya harus mencapai. Tidak peduli apakah itu jemaat orang lain atau tidak, tapi yang penting harus semuanya jadi satu. Nah itu Machiavellian hero. Machiavellian hero itu artinya menghalalkan segala cara. The end justifies the mean. Nah, untuk menang, sementara visi, kan kalau pepatah Jawa itu bagus ya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu sebabnya sesama tubuh Kristus seharusnya tidak perlu berkonflik. Dan saya mungkin sedikit di antara gereja Protestan, karena kan ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan, yang masih khotbah di gereja Katolik. Istilahnya homili. Dan itu indah sekali. Suatu kali saya ada di Bandung dan khotbah di gereja Katolik. Saya nggak sadar dari belakang saya itu patung, kalau yang di gereja Katolik itu salibnya kan ada patung Yesusnya beneran ya. Kalau kita kan hanya salib saja. Dan patungnya itu besar sekali. Saya nggak sadar ketika saya homili itu nyampein khotbah. Ketika saya duduk, saya lihat di belakang, ternyata
patung Yesusnya nggak ada tangannya loh. Tetapi di bawahnya ada tulisan dalam bahasa Inggris, bunyinya begini, you are my hands. Siapa you are my hand? Jemaat itu adalah tangan-tanganku. Sengaja dipotong, unik ya. Jadi tidak ada tangannya, terus berkata you are my hands. Semua jemaat yang baca, umat Katolik yang baca kan you are my hand. Engkau adalah umatku, engkau adalah tanganku. Artinya apa? Menjadi kepanjangan tangan Kristus. Setuju? Jadi untuk mengisi bangku-bangku yang masih tersedia, itu bukan Pak Heno, bukan Jason. Jason ganteng ya, ganteng. Sudah punya calon belum Pak? Kalau belum bisa besanan ya. Oke. Nah, kan ganteng, oh langsung keren. Nah, justru kitalah jemaat itu yang cari supaya mengisi bangku-bangku gereja. Siapa yang setuju? Tolong katakan. Loh, 1 tahun tekad, 1 tahun saya cari 1 jiwa, atau 1 tahun saya cari 2 jiwa. Yang lebih hebat lagi kalau 1 tahun, 1 bulan saya cari 1 jiwa, oh cepat penuh. Setuju? Gampang? Enggak gampang, pasti enggak gampang. Tapi kalau kita menjadi kepanjangan tangan Kristus, itu luar biasa. Ada jemaat yang kesusahan, kalau kita tidak diberitahu, kita mungkin enggak tahu juga loh. Oh si A melahirkan, si B melahirkan, begitu. Jadi kalau diberitahu kita tahu. Tadi saya berkata sama istri saya, kadonya siapin ya, nanti setelah saya khotbah yang jam 10 saya khotbah di tempat lain, itu nanti kita langsung kunjungan ke jemaat, ke gereja, nanti saya khotbah di gereja saya sendiri yang jam 10. Nah, dikatakan begini, kalau kita benar-benar tidak menghalalkan segala cara, itu dalam prosesnya kita akan merasakan damai sejahtera meskipun ada tantangan. Dan yang kedua, perbedaan motivasi. Siapa yang dipermuliakan kalau kita punya cita-cita, mencari nama atau ambisi seperti Menara Babel tadi. Sehingga segenap daya, dana, dan waktu kita fokuskan pada prestasi, jabatan, dan tepuk tangan manusia. Di dalam hati kita senang sambil menepuk dada sendiri, kamu hebat. Ada seorang penginjil, kalau dia khotbah bukan hanya ribuan, tapi puluhan ribu orang itu akan hadir. Suatu kali ketika di tengah lapangan yang besar, ribuan orang yang hadir, mulai ada godaan untuk menepuk diri saya sendiri. Mungkin saya fasih lidah, mungkin saya penuh urapan, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Tapi seketika itu Tuhan tegur, Roh Kudus sangat jelas sekali di dalam hatinya berkata begini, nanti selesai firman, kamu tidak usah doa firman. Suruh hamba Tuhan yang undang kamu untuk doa. Kamu turun saja, nanti aku tuntun kamu harus berjalan kemana. Dan betul, biasanya ketika turun kan dia ke kiri atau ke kanan. Itu dia turun jalan kaki di selasar, di tengah itu. Terus Tuhan berkata terus sampai ke pojok, belok kiri, dia belok kiri. Sudah, apa yang kamu lihat? Dan di situ ada seorang nenek dengan Alkitab terbuka, dia sedang berdoa dengan sangat khusyuk. Tunggu ya nenek itu dan bicaralah dengan nenek itu. Ketika nenek itu selesai bicara, dia tanya, nenek dari mana? Dan apa yang nenek kerjakan, kok pilih di bangku yang paling belakang yang tidak disorot. Dan dia berkata, jujur saya itu istri seorang developer. Jadi istri orang yang sangat kaya, sehingga kemanapun pendeta ini yang tadi disuruh Tuhan untuk turun itu, saya selalu ikut kok. Mau ke Australia, ke Amerika, saya selalu ikut terbang dan saya akan hadiri ibadahnya. Dan yang saya lakukan hanya mendoakan agar firman-Nya diurapi, agar kuasa Roh Kudus itu kuat sekali. Hamba Tuhan itu langsung duduk di sebelahnya dan berkata, kalau begitu Nek, tolong doain saya hampir jatuh dalam dosa kesombongan. Bukankah itu indah sekali? Dan Tuhan berkata, pelayananmu sukses bukan karena kamu loh. Pelayananmu sukses karena Oma yang selalu duduk di belakang, dan kemanapun kamu pergi, dia tidak pernah cerita, tapi selalu ikut dia terbang kemana, pakai uangnya sendiri. Bukankah itu lebih dahsyat?
daripada yang sekedar di depan yang mungkin mendapat tepuk tangan banyak orang. Dan yang kedua adalah mencari wajah Tuhan. Inilah vision, visi. Sehingga kita fokus pada ketaatan dan penyelesaian tugas yang Tuhan berikan. Di dalam Yohanes 17 ayat 4 dikatakan begini, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Seringkali kita bisa mengerjakan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Sehingga setiap kali ketika ada mahasiswa yang mau mundur, saya selalu berkata, jangan mundur, selesaikan. Jangan mundur, selesaikan. Meskipun mungkin gelar itu enggak penting bagi kamu, tetapi banyak mahasiswa teologi yang dari luar pulau kan. Itu orang tuamu ada yang jual sawah, ada yang jual ternak, sapi, supaya kamu bisa kuliah loh. Jadi jangan sia-siakan kuliah di sini kamu belum selesai, hanya kamu pakai untuk pacaran. Dan yang paling sering dilakukan oleh anak sekarang itu adalah healing. Enggak sakit ya healing, hilang. Ya toh ya. Zaman saya itu kalau berkata healing itu masuk rumah sakit betul loh. Oke. Dan ini saya setiap minggu 2 kali ke Mayapada, untuk terapi. Kan sejak COVID saya batuk enggak sembuh-sembuh. Kemudian saya datang ke dokter spesialis paru, dia berkata begini, kayaknya tak terapi aja ya seminggu 2 kali. Dan saya mulai kaget, mulai curiga. Dok, saya TBC tak? Enggak Pak, kalau Bapak TBC dari tadi aku udah pakai masker. Saya tahu ini bukan gejala TBC, tapi mungkin ada yang ganggu. Tapi mulai saat ini, Pak Safir harus janji ya kepada saya untuk tidak makan gorengan. Saya bilang, oh iya saya enggak makan penggorengan Bu, tapi yang digoreng saya makan. Kalau penggorengan saya enggak makan, itu namanya ngeyel, betul ya? Siapa yang enggak suka makan gorengan? Istri saya bilang, setuju. Dan mulai dokter itu bilang, saya direbuskan, tiap hari kasih telur rebus. Pertama kali oke, lama-lama lihat bunder rebusan itu yang ngeri juga itu. Oke, lihat. Jadi mencari wajah Tuhan itu sehingga kita taat dan penyelesaian. Nah, saya akan bilang kok, dok saya akan selesaikan kok ini. Terapinya dokter akan saya selesaikan sampai selesai. Dan yang menarik ketika saya periksa mata di NAHOS, National Hospital, itu dokternya itu gandeng saya mulai dari ruang praktek sampai keluar. Dan dia selalu kenalkan sama suster, ini loh papi saya. Saya sama istri itu pengen tertawa, papi usianya kok gak banyak selisihnya. Nah itu loh dokter itu sudah senior, tapi gandeng saya, ibu spesialis mata. Ini loh papi saya. Tapi ada untungnya saya diperkenalkan begitu sama dokter-dokter NAHOS, sehingga ketika saya pulang, mereka selalu hormat sekali, dikira saya papi sungguh dari spesialis mata, padahal enggak loh. Papi rohaninya, karena dia berjemaat di gereja saya. Nah, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sekedar informasi, memang di gereja saya banyak dokternya, banyak pasangan suami istri yang dokter-dokter begitu. Jadi kalau sakit ada untungnya, enggak ada sih sebetulnya, untungnya itu dikenal saja. Yang ketiga adalah ujian motivasi. Jika rencana kita gagal atau orang lain yang mendapat ujian, apakah kita masih bisa bersyukur? Jadi kita selesai melakukan sesuatu, tapi yang mendapat ujian itu orang lain. Apakah kita masih bisa bersyukur? Kalau saya lebih senang begini ya, kehilangan pujian, tapi persahabatan itu tidak hilang. Itu jauh lebih baik. Daripada kita dapat pujian, tetapi persahabatan itu renggang. Dan saya sempat mengalami itu, ketika dulu saya lulus S2, saya lulusan terbaik, dan sahabat saya yang pinter ini dia tidak lulusan terbaik, dia mandang saya dengan sedikit perasaan gak enak. Mengapa? Karena dia jauh lebih rajin belajar dari saya. Dan saya ngomong sama teman saya di sampingnya, saya lebih baik kalau penghargaan terbaik itu diberikan kepada dia dan kita tetap bersahabat. Setuju? Karena satu musuh aja berlebihan, tapi 1000 sahabat itu masih kurang. Setuju? Bilang sama sebelah, seumur hidup kamu sahabatku.
Bilang, seumur hidup kamu sahabatku. Nanti kalau dia manggut-manggut, dia berkata, ini pulang dari sini, karena kamu sahabatku, kamu traktir saya makan. Loh, loh iya dong, katanya sahabat itu bahkan berani mengorbankan nyawanya. Ini yang traktir makan aja nggak mau. Dan yang ketiga, betul ya. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan Henry S. Truman, negarawan yang luar biasa dari Amerika, dia berkata, it's amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit. Tidak peduli adalahkah indahnya kalau kita dapat mencapai sesuatu, tetapi pujian itu diberikan kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, perbedaan cara, yaitu bagaimana kita mencapainya. Yang pertama adalah ambisi pribadi, itu mengandalkan kekuatan sendiri, menghalalkan segala cara, dan seringkali mengabaikan prinsip firman Tuhan. Sangatlah menyedihkan jika hal ini terjadi di gereja dan lembaga pelayanan. Yang kedua, visi ilahi itu mengandalkan pimpinan Roh Kudus, kesabaran, dan integritas. Saya percaya Pak Eno pasti juga pernah mengalami, kadang-kadang kita mempersiapkan khotbah yang waduh mungkin bagi kita sudah sangat baik, tetapi ketika berada di mimbar dikatakan ganti judulnya. Setuju? Nah, itu yang berat, ganti judulnya. Nah, apalagi kalau kita terlambat. Itu sebabnya saya itu datang ke gereja paling lambat itu 1/4 jam atau 10 menit harus sudah sampai di gereja. Mengapa? Kalau tidak lihat, nggak tahu suasananya itu nggak nyaman. Jadi artinya kita bisa beribadah bersama. Di keluarga Allah, kalau sebelum ibadah kita duduk itu menghadap ke ini. Jadi duduk kita jongkok, tangan kita berpangku kepada bangku kita. GPPS kan juga begitu ya, Arjuno. GPPS Arjuno sebelum ibadah kan kita berlutut di situ, justru menghadap ke belakang, masih persiapan. Tadi di sini ketika kita persiapan lagunya WGTB, betul ya, WGTB. Dulu saya khotbah di Victory, Pak ada pesan lagu enggak? Saya berkata WGTB. Dia tanya, apa Pak? Loh, ini WL enggak tahu WGTB. Singer-singer semua bilang, oh tahu Pak Safir, tak tahu. Yang keren WL-nya berkata begini, meskipun saya enggak tahu, selesai firman saya nyanyikan WGTB. Wah, mungkin dia segera cari YouTube-nya ya. Nah, jadi kalau kita enggak persiapan dan tiba-tiba disuruh berubah, itu berat sekali, berat sekali. Saya masih ingat sekali, suatu kali karena pelayanan kepanjangan, saya pulang ke Indonesia, hari Jumat, Sabtu saya sudah harus terbang ke Denpasar, ke Lembah Pujian, ke tempat Pak Timotius Arifin. Dan sampai di bandara, saya diantar oleh sekretaris di kantor kami, namanya Ludi Ardianto. Dia yang belikan tiket saya, dan saya berkata, Lud, nanti pulang ke Indonesia, saya belikan tiket langsung ya, saya nggak sempat beli di sini. Jadi saat sampai ke Juanda, saya kaget karena petugasnya berkata, Pak, ini tiket kemarin. Halo? Saya langsung kacau, berarti nggak bisa dipakai? Enggak bisa Pak. Gimana kalau beli sekarang? Habis. Saya langsung telepon Pak Arifin, sorry nih kayaknya saya nggak bisa ini, khotbah di Denpasar mepet sekali kayak gini. Terus dia bilang begini, udah bisnis kelas nanti kan dapat. Dan ternyata begitu saya berkata bisnis kelas, oh ada Pak. Oke. Yang ekonomi kan pasti habis, yang bisnis kelas ada. Tapi ya itu yang menarik ketika saya terbang ke sana, dalam hati saya sudah pasti telat. Karena Pak Arifin berkata, nanti langsung aja ya nggak usah ganti, kamu langsung aja ke gereja. Jadi sampai saya turun dari mobil, masuk, itu Pak Arifin sudah berkhotbah. Dan tahu saya, dia langsung suruh saya naik. Langsung saya di BCI ini. Saya khotbahnya dari Petrus ya. Nah, padahal yang saya siapin bukan itu ya. Itu kan setengah mati ya. Tapi Tuhan itu bisa tuntun kita, ya tuntunnya sedikit beling. Ya saya lanjutkan khotbah beliau sebentar, setelah itu balik ke laptop. Balik ke khotbah saya. Nah, jadi harus mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Lihat Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Serubabel, bunyinya,
bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saya mengenal pendeta GKJ, Gereja Kristen Jawa, senior sekali. Suatu kali dia berkata begini, Pak, ternyata mengandalkan kekuatan sendiri itu juga bermasalah ya. Masalahnya gimana? Suatu kali Pak Safir, waktu itu belum zamannya iPad ya. Jadi saya khotbah pakai Alkitab, Alkitabnya sudah saya stabilo. Bukan hanya stabilo, saya kasih pembatas Alkitab loh, saya punya banyak. Jadi saya tahu urutan ini ayat pertama, yang ini ayat yang kedua. Ketika saya disuruh khotbah, saya jalan, terbalik pegang Alkitabnya. Bisa bayangkan ya, yang saya pegang punggungnya, dan pembatasnya rontok semua, langsung pucet ya. Saat itu meskipun saya sudah pendeta senior, khotbah saya grogi ngalor gitu loh. Karena catatannya hilang semua. Oke, jadi bukankah mengerikan kalau catatannya itu hilang semua. Jadi harus sangat berhati-hati, andalkan firman Tuhan. Dan lebih payah lagi kalau tiba-tiba saja kita ditunjuk, kita disuruh maju. Itu sebabnya katanya siap atau tidak siap, itu harus siap. Setuju? Saya sempat pucat sekali ketika Niko enggak datang, Niko Nototarjo, dan saya suruh gantikan firmannya. Saya bilang, loh gembalamu, saya di sini tamu kok. Loh saya sudah ngomong sama gembala, katanya ada Pak Safir aja suruh maju. Nah, masa mau lempar-lemparan, sudah waktunya firman, betul. Nah, dan saya maju, untuk memecahkan suasana icebreaker, saya berkata begini, saya kalau khotbah nggak bisa loh ya, 1/4 jam setelah itu nyanyi. Pak Niko kan nyanyi gitu ya. Jadi saya nggak akan loh ya, 1/4 jam nyanyi, 1/4 jam nyanyi gitu. Dan setelah itu selesai. Yang paling berat adalah pembukaan. Setuju? Pembukaan itu kalau kita nggak siap, kita grogi. Dan yang ketiga adalah proses versus hasil. Dalam ambisi, hasil adalah segalanya. Dalam visi, proses pembentukan karakter oleh Tuhan, itu adalah yang utama. Tantangannya adalah begini, ketika kita diundang khotbah, yang hadir sedikit atau banyak. Nah, kalau banyak merasa dihargai, kalau sedikit bisa merasa tertolak. Karena kemungkinan besar kan nama kita diumumkan ya. Tapi Bapak Ibu tahu, saya pernah khotbah di Australia yang hadir 7 orang. Saya ulang ya, khotbah di Perth, di Western Australia yang hadir 7 orang. Mula-mula saya juga agak syok lah, kok sedikit. Ternyata itu memang gereja keluarga, jadi dia tidak mengundang jemaat lain. Jadi saya khotbah hanya suami istri dan keluarga itu sendiri. Sudah enggak ada orang lain. Nah, ketika khotbah Anda sedikit seperti itu, apakah Anda mempersiapkannya sama atau ketika banyak Anda baru bersemangat, kalau sedikit Anda tidak bersemangat, itu masalah. Oke? Banyak atau sedikit. Karena saya dulu pernah di Jogja, undang hamba Tuhan dari Jakarta. Ini hamba Tuhan terkenal sekali nih. Oke? Dia datang ke Jogja. Nah, gereja itu ada 2 cabang. Oke? Yang satu itu di gang, masuk gang. Mungkin Pak Eno tahu apa yang saya ceritakan, GPDI. Nah, yang satu itu di pinggir jalan besar. Nah, pendeta Jakarta itu langsung bilang begini, aku nanti khotbah yang di jalan besar. Dia bilang sama stafnya itu yang diajak, kamu yang di gang. Setelah selesai kan mereka makan bareng dong. Tanya, gimana jemaatnya? Oh penuh, berapa banyak? Oh ya banyak banget. Dia kaget loh. Lah aku yang di pinggir jalan kok sedikit. Loh iya Pak, soalnya yang di pinggir jalan itu yang cabang, gereja pusatnya yang masuk gang itu. Dan ini true story loh. Jadi mungkin itu pelajaran bagi gembala sidang itu bahwa ternyata yang di gang justru gereja induknya yang gede banget. Oke? Nah justru yang di pinggir jalan itu yang baru buka, itu cabangnya. Dia malah serahkan wakilnya ke yang pinggir, yang di gang. Nah proses atau hasil. Jadi dalam ambisi hasil adalah segalanya. Tetapi kalau itu visi ilahi, proses itu penting. Nah, lihat, ini ada gadis Iran namanya Tahar, usianya 20 tahun. Dia punya cita-cita ingin wajahnya seperti Angelina Jolie. Tahu dong Angelina Jolie?
dan operasi puluhan kali, menghabiskan miliaran rupiah, kalau dirupiahkan, dan hasilnya mengecewakan. Saya tanya, cantik sebelumnya atau cantik setelah operasi? Nah, yang setelah operasi kayak zombie. Itu enggak pusing itu, habis miliaran. Nah, sebelumnya sudah cantik kan? Nah, sebelumnya itu loh sudah cantik. Kok milih operasi plastik? Dan akibatnya, ini dokternya bisa dituntut ini. Hidung-hidungnya memang kayak Angelina Jolie sih, tapi terlalu mancung ke depan itu. Oke, mungkin matanya dibuat belok seperti itu. Nah, sekarang kan semua inginnya seperti Korea ya. Dan saya baca ada cowok Jerman ganteng sekali. Operasi wajahnya ingin seperti Lee Min Ho. Saya bingung ini bule wajah Lee Min Ho itu ya apa sih? Oke. Dan yang keempat, perbedaan dampak, apa sih hasil akhirnya? Ambisi pribadi itu burn out atau kelelahan karena kita ngejar terus dan perasaan hampa meskipun sudah memperoleh apa yang diinginkan. Mencapai puncak karena bersifat sementara. Terus, dan terus. Kenapa orang ambisius lebih rentan burn out? University of California menemukan bahwa individu dengan standar pribadi yang terlalu tinggi memiliki kadar kortisol, yaitu hormon stres, lebih tinggi 30% dibandingkan kelompok lain. Artinya mereka cenderung hidup dalam mode tertekan lebih lama. Sebaliknya visi ilahi itu kepuasan batin menjadi berkat bagi orang lain dan memiliki nilai kekekalan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, ada kebahagiaan tertentu ketika kita bisa melayani. Ada gereja kecil sekali di negara tetangga, itu tiap tahun saya khotbah di situ. Meskipun jemaatnya sedikit sekali, saya harus terbang agak jauh, tapi saya senang karena jemaatnya itu luar biasa. Saya nggak pernah makan di luar karena jemaatnya masing-masing gilir. Pak, kali ini makan di tempat saya, makan di tempat saya. Meskipun menunya beda dengan menu Indonesia, tapi ketulusan jemaat itu yang membuat saya dari tahun ke tahun. Sampai orang berkata, kamu kok terus-menerus ke gereja itu? Saya berkata, jemaatnya sangat welcome. Dan yang ketiga, kepuasan sejati yang bernilai kekekalan. Paus Leo ke-14 berkata begini, true measure is found in the heart, not too much doing. Ukurannya itu apa menurut Paus itu? Adalah ditemukan di hati, bukan terlalu banyak melakukan, terlalu banyak setoran. Oke? Kesimpulannya, mari lakukan 3 hal ini saja. Yang pertama, mari menaruh semua rencana kita di bawah kaki Kristus, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dan yang kedua adalah minta Roh Kudus untuk menelisik hati kita yang paling dalam, untuk mengkalibrasi ambisi kita yang salah, agar selaras dengan visi ilahi. Saya selalu berkata sama Ludi, gereja manapun yang pertama, tidak peduli kecil atau besar, ya itu yang harus saya layani, bukan yang lain. Kadang-kadang hamba Tuhan dipilih, ini gereja kecil atau besar, yang kecil diberi alasan untuk dia meninggalkan, untuk pindah ke gereja yang lain. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Mengapa? Karena kebenaran akan muncul seperti siang. Dan yang terakhir, menyerahkan hasil akhirnya ke tangan Tuhan. Enggak peduli kita khotbah bagus atau tidak, Tuhan yang beracara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, wholeheartedly, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Coba tanya sebelah, kamu sadar lurus atau bengkong? Coba tanya sebelah, lurus atau bengkong?